Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Munir Pangestu dengan NIM 4101420148. Pada pertemuan kali ini di program linear ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai metode simplex, yang kedua dualitas, yang ketiga ada kemerosotan, dan yang keempat ada sensitivitas. Terkait dengan hal itu, di sini saya sudah mempunyai sebuah permasalahan. Langsung saja, sebuah pabrik obat berhasil memproduksi 3 jenis obat, yaitu obat P, Q, dan R untuk dijual belikan. Setiap obat yang diproduksi terdapat vitamin A, vitamin B, dan vitamin C yang masing-masing vitamin secara berurutan mengandung 2200 mg, 2800 mg, dan 3200 mg. Obat P mengandung vitamin A, B, dan C secara berurutan sebanyak 4, 8, dan 6 mg. Obat Q mengandung vitamin A, B, dan C secara berurutan sebanyak 5, 7, dan 7 mg. Sedangkan obat R mengandung vitamin A, B, dan C secara berurutan sebanyak 3, 4, dan 5 mg. Harga obat A per biji itu 1.500, harga obat B 1.400, dan harga obat C per bijinya 1.000. Selesaikan masalah tersebut jika pelanggan mengharapkan pengeluaran untuk pembelian obat semaksimal mungkin. Nah, dari permasalahan di atas, kita diminta untuk yang pertama, selesaikan program linear tersebut menggunakan metode simplex. Yang kedua, tentukan bentuk dualitas dan solusinya dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, apakah permasalahan tersebut termasuk pada kasus kemerosotan? Jika iya, jelaskan. Yang keempat, tentukan PO apabila pada step minimum ditambah dengan zat X sebanyak 3 mg untuk obat A, 5 mg untuk obat B, dan 4 mg untuk obat C. Sedangkan persediaan zat X tersebut pada setiap periode waktu sebanyak 2200 mg. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah mempunyai tabel yang terdiri dari obat P, obat Q, obat R, penjualan, dan vitamin A, B, dan C. Di sini untuk obat P, Q, dan R itu kita misalkan untuk obat P itu X1, obat Q itu X2, dan obat R itu X3. Jadi langsung aja kita masukkan. Nah, untuk obat Q itu mengandung, untuk obat P itu mengandung vitamin A, B, dan C secara berurutan, yaitu 486, obat Q 577, obat R 345. Dan untuk penjualan dari ini untuk penjualannya berarti yang ini ya, yang 2200, 2800, dan 3200. Itu untuk ya, secara berurutan 2200, 2800, 3200. Oke, setelah kita membuat tabel, kita tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu yang ini, harga obat per bijinya. Jadi 1500 X1 ditambah 1400 X2 ditambah 1000 X3. Selanjutnya kita tentukan fungsi kendalanya. Ini untuk menentukan fungsi kendala itu obat PQR dan penjualan digabung. Jadi 4X1, 5X2, 3X3 itu kurang dari atau sama dengan 2200.
Nah, jika sudah, selanjutnya kita tentukan bentuk bakunya. Ini kita copy paste aja biar cepat. Nah, di sini kita tambahkan plus S1 sama dengan 2200. Nah, selanjutnya fungsi tujuan. Ini bentuk bakunya. Ditambah 0 dikali S1 ditambah 0 dikali S2 ditambah 0 dikali S3. Nah, jika sudah, selanjutnya kita membuat tabel ya, tabel awal. Ini tabelnya sudah saya buat, jadi tinggal kita masukkan aja. Untuk kolom X1, X2 sampai dengan S3 itu menyesuaikan dari bentuk bakunya. Di sini kan bentuk baku yang pertama kan 4x1, 5x2, 3x3, terus ditambah S1. Jadi kita masukkan aja. Di sini 4, 5, 3. Untuk S1-nya kan 1. Jadi untuk S2 dan S3-nya 0. Selanjutnya di sini 2200 untuk NB-nya. Bawahnya juga sama. Sini 0, S2-nya 1. 2800. Nah, di sini untuk S1, S2, S3-nya itu secara otomatis akan membentuk matrik identitas. Selanjutnya ini untuk ZJ ini kita masukkan fungsi tujuannya. Jadi 1500, 1400, 1000. Yang di sini untuk ZJ-nya, ZJ dari S1 kan 0, S2 0 dan S3 juga 0. Selanjutnya akan kita cari CJ dengan cara sama dengan 4 dikali 0. 0-nya dari ini ya, ZJ-nya. Lalu ditambah 8 dikali 0 sama ditambah 6 dikali 0. Oke. Di sini kita dapat 0 ya, lalu kita tarik 0 semua. Lalu untuk ini apa? CJ dikurang ZJ-nya sama dengan ini dikurang ini. Ditarik. Nah, lalu di sini kita akan menentukan untuk kolom kunci. Kolom kunci itu didapat dari
CC dikurang CC, tapi untuk nilai yang terkecil. Di sini yang terkecil adalah negatif 1500. Jadi untuk kolom X1 ini adalah kolom kunci. Kita beri warna sebagai tanda. Nah, selanjutnya kita cari indeks. Indeks ini didapat dari NB dibagi kolom kunci tapi yang sebaris. Nah, didapat 550, lalu kita tarik. Ini kita jadikan pecahan aja. Nah, selanjutnya akan dicari untuk baris kunci. Baris kunci juga ditentukan dari nilai indeks terkecil. Di sini nilai indeks terkecil ada di baris S2 ya. Indeksnya 350 itu paling kecil. Kita beri warna. Nah, di sini bisa kita lihat untuk CC dikurang CC-nya itu untuk kolom X1, X2, X3 masih negatif semua ya. Atau biasa kita sebut tidak atau belum optimal. Selanjutnya akan kita lakukan iterasi 1, tujuan untuk mengoptimalkan CC dikurang CC-nya sampai tidak ada negatif lagi. Di sini masih S1. Nah, untuk kolom di bawahnya S1 ini kita ganti dengan X1. Selanjutnya masih sama S3. Ini kita copy saja. Dicari untuk X1 nya dulu. Lalu kita tarik. Selanjutnya untuk baris S1 dicari. Ini dikurang 4 dikali 1. Tarik. Selanjutnya untuk baris S3 caranya masih sama. Lalu ditarik. Selanjutnya untuk ZC-nya masih sama seperti yang di tabel awal. Ini untuk S1 ZC-nya masih 0. Untuk X2 ZC-nya itu 1500 dan untuk S3 masih 0. Selanjutnya akan dicari untuk CC-nya, caranya sama seperti di tabel awal. Tambah 1 kali 100.
Selanjutnya akan dicari CC min ZC. Caranya juga sama. Nah, dari sini bisa kita lihat untuk nilai terkecil dari CJ min ZC itu ada di negatif 250. Maka untuk kolom X3 itu menjadi kolom kunci di iterasi 1. Kita beri warna. Selanjutnya kita cari indeksnya. Caranya juga sama. NB dibagi kolom kunci yang sebaris. Nah, lalu di sini akan ditentukan untuk baris kuncinya, yaitu ada di baris S3 karena indeksnya itu yang paling kecil nilainya. Dari iterasi 1 kita bisa lihat bahwa untuk nilai CJ min CJ nya itu masih ada yang negatif, masih yaitu berada pada kolom X2 dan X3. Jadi selanjutnya akan dilakukan untuk iterasi 2. Ini kita copy saja. Nah, untuk VB-nya di sini masih sama. S1, lalu ini X1. Nah, di sini untuk S3-nya diganti dengan X3 karena kolom kuncinya ada di X3. Nah, pertama di sini kita cari dulu untuk X3-nya. Caranya ini dibagi ini. Pertama akan dicari X3-nya, caranya sama dengan ini dibagi ini. Didapat 0 lalu ditarik. Yang kedua akan dicari untuk X1-nya. Caranya masih sama.
lalu ditarik. Selanjutnya dicari X1. Kemudian ditarik. Oke, selanjutnya untuk ZC-nya masih sama ya. Kemudian ini untuk ZC yang di samping. Untuk dari S1 masih 0. Untuk X1 itu 1500. Dan untuk X3 itu 1000. Selanjutnya akan dicari CC-nya. Caranya masih sama seperti iterasi 1. Sama dengan 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 1500 ditambah 0 dikali 1000. Kemudian ditarik. Selanjutnya dicari CC min ZC-nya. Kemudian ditarik. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa CC min ZC-nya itu sudah positif semua atau sudah optimal. Jadi untuk hasil akhirnya itu Z max sama dengan 662.500. Ini untuk Z maksimumnya, dengan X1 nya 75, X2 nya 0, X3 nya 550. Nah, jadi untuk permasalahan ini dan perintahnya yang A ini kan untuk menyelesaikan program linear di atas menggunakan metode simplex. Jadi sudah terselesaikan untuk poin A. Selanjutnya untuk poin B, tentukan bentuk dual dan solusinya dari permasalahan tersebut. Oke, untuk bentuk dualnya sebelumnya di sini akan saya copy dulu. Untuk poin pertama tadi kan fungsi tujuannya itu memaksimumkan. Nah, untuk bentuk dualnya itu selalu kebalikan dari fungsi tujuan di soal pertama tadi. Berarti bentuk dualnya itu kebalikannya.
menemukan. Dan untuk nilai Z-nya itu diambil dari dan untuk nilai Z-nya itu diambil dari ini ruas sebelah kanan dari fungsi kendala. Jadi 2200x 2800y ini untuk variabelnya saya ganti menjadi x, y, z supaya lebih mudah. 3200z. Nah, lalu untuk menentukan kendalanya, di sini bisa dilihat untuk fungsi kendala di program pertama itu kan 4x1, 8x1, 6x1 itu kan satu variabel ya, sejenis. Jadi di sini untuk fungsi kendalanya menjadi 4x ditambah 8y ditambah 6z, lalu menjadi lebih dari sama dengan 1500. Nah, ini diambil dari fungsi kendala di program awal. Dan untuk fungsi kendala dalam bentuk dualan juga sama untuk yang kedua. Itu biji ya. 1400. 3x ditambah 5x lebih dari 1000. Lalu untuk bentuk bakunya, di sini Z min sama dengan negatif Y max. Berarti untuk Y maksimumnya itu sama dengan negatif 2200x dikurang 2800 Y dikurang 3200Z kurang 0 dikali S1 dikurang 0 dikali S2 kurang 0 dikali S3. Kalau ada tambahan N dikali A1 dikurang N dikali A2 dikurang N dikali A3. Lalu untuk kendalanya itu menjadi negatif X1 dikurang X1 ditambah A1 sama dengan 1500.
Nah, di sini untuk fungsi tujuan dan fungsi kendalanya sudah ditemukan dalam bentuk dualnya. Jadi untuk menyelesaikan persamaan ini tuh sama, bisa menggunakan metode simplex seperti di atas tadi. Oke, berarti kita skip ya, karena caranya sama. Oke, selanjutnya, apakah permasalahan di atas ini termasuk ke dalam kasus kemerosotan? Jika iya, jelaskan. Nah, sebelumnya itu perlu diketahui bahwa indikasi dari kemerosotan itu, yaitu contohnya gini, ketika pada eh, kasus atau masalah maksimasi, perbaikan yang dilakukan itu ternyata tidak menyebabkan peningkatan nilai fungsi tujuan, atau bahkan dengan perbaikan yang berulang kali itu justru malah membuat program itu kembali ke program awal. Jadi program yang sudah kita buat ini, jika dikerjakan terus menerus, itu akan kembali ke program awal. Itu ciri-ciri dari kemerosotan. Nah, di sini bisa dilihat di tabel awal untuk fungsi nilai dari fungsi tujuannya ini kan 0 ya, yang pertama. Untuk iterasi 1 itu ada 525.000, dan untuk iterasi 2 ada 662.500. Nah, bisa dilihat bahwa dari tabel awal hingga iterasi 2 itu nilai fungsi tujuannya itu selalu meningkat atau naik terus. Berarti dapat disimpulkan bahwa untuk kasus ini tuh tidak termasuk pada kemerosotan gitu, bukan kasus kemerosotan. Jadi untuk poin C sudah jelas ya, bahwa permasalahan di atas ini bukan termasuk pada kasus kemerosotan. Oke, selanjutnya poin D. Tentukan PO apabila pada setiap minimum ditambah zat X sebanyak 3 mg untuk obat A, 5 mg untuk obat B, dan 4 mg untuk obat C. Sedangkan persediaan zat X pada setiap periode waktu sebanyak 2200 mg. Oke, untuk menjawab pertanyaan di poin D, sebelumnya ini saya copy dulu dari yang kosong. Dijadiin pecahan biar enak melihatnya. Nah, dari poin D ini kan ditambahkan zat X sebanyak 3 mg untuk obat A, 5 untuk obat B, dan 4 untuk obat C. Berarti di VB-nya ini kita tambah menjadi S4. Nah, di sini kita tambahkan S4. Di sini juga S4. Di sini untuk X1-nya secara berurutan ya. 3, 5, 4. Terbalik 5, 4. Berarti di sini 0, 0. Nah, di sini saya akan menggunakan OBE agar lebih mudah dalam menyelesaikan kasus
untuk poin 4 ini. Di sini bisa kita lihat untuk kolom S1 di sini sudah membentuk identitas matriks ya. Saya kasih tanda dulu. Dan untuk S4 ini juga sudah membentuk identitas matriks. Jadi untuk X3 dan X1 ini belum membentuk identitas matriks. Kenapa? Karena di sini 0, 1, 0, 3. Nah, di sini 0, 1, 0, 0, 1, 4. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah menggunakan OBE untuk membuat 3 dan 4 ini menjadi 0 agar terbentuk identitas matriks. Ini saya copy dulu. Di sini akan digunakan OBE. OBE pada R4. Oh ya, sebelumnya ini anggap aja S1 ini R1, X1 ini R2, X3 ini R3, dan S4 ini R4 agar mudah. Jadi OBE pada R4 yakni R4 dikurang 3 dikali R2. Kenapa R4 dikurang 3 dikali R2? Karena di sini R4-nya adalah 3 dan R2-nya adalah 1. Tujuannya apa? Agar membuat angka 3 ini menjadi 0 supaya kolom X1 ini menjadi matrik identitas dengan cara R4 dikurang 3 dikali R2. Ya, jadi 0. Lalu ditarik. Selanjutnya ini kita salin dulu. Ini akan di OBE pada R4 lagi, yakni R4 dikurang 4 dikali R3. Tujuan untuk menghilangkan 4 ini ya. Jadi dikurang 4 dikali R3 ini. Empat dikurang 4 dikali sama dengan 0. Nah, kita tarik. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa ini untuk R4 semuanya sudah 0. Jadi untuk X1, X3, S1, S4 ini sudah membentuk matrik identitas ya.
urutannya dari S1, X1, X3, dan S4. Nah, jadi untuk Zmax-nya itu sama, masih 600.000, 662.500, dengan X1 75, X2-nya 0, X3-nya 550. Nah, jadi dengan ini 4 poin permasalahan yang ada di satu soal ini sudah terjawab semuanya. Jadi sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.